Kisah dari monster-monster atau makhluk mitologis adalah sebuah kisah yang seru banget untuk kita ikuti ya. Dan tentu bakal ada banyak banget macam-macam jenisnya juga. Salah satunya adalah monster mitologis werewolf berbentuk manusia serigala yang eksis pada Eropa kuno dan juga Lycan dalam mitologi klasik Yunani kuno. Hai everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Masih bersama gue lagi di konten rekomendasi 5 film yang kali ini bakal ada film-film mitologis kuno seru lagi dari tema werewolf. Buat para pecinta film yang lagi pengen cari film-film seru bisa main-main aja di channel ini. Dan kalau kalian pengen update film terbaru dan terseru lainnya, kalian bisa subscribe aja channel ini. Well, daripada lama-lama lagi, mari kita langsung aja mulai list filmnya. Gimana jadinya jika para pasukan elit tentara bakal melawan sebuah makhluk atau monster werewolf yang ganas dan juga mengerikan? Pasti cukup seru ya. Nah, tema ini bakal ada di dalam film tahun 2002 ini. Dog Soldiers ini menceritakan tentang sebuah rutinitas latihan militer yang telah berubah menjadi sebuah mimpi buruk yang tak terbayangkan dengan datangnya monster werewolf di hutan belantaran Skotlandia. Ini adalah film yang memang udah cukup lawas, tapi masih gua anggap adalah film modern yang cukup seru. Ceritanya sendiri bakal sedikit lebih unik dari film-film werewolf lainnya dengan menggunakan sebuah konsep dari para tentara yang harus melawan sebuah monster werewolf yang mengerikan. Sinematografinya sendiri dibuat cukup smooth dengan menggunakan latar hutan Skotlandia yang cukup mencekam juga. Adapun dengan horornya yang cukup ngeri dan tentu dengan movement kamera yang bikin para penontonnya juga deg-degan. Buat kalian para pecinta film werewolf harus banget nonton film ini, karena bisa jadi ini adalah salah satu film werewolf terbaik yang ada di list ini. Dog Soldiers ini telah tayang perdana pada 10 Mei tahun 2002 dengan sebuah rating yang masih lumayan cukup besar yaitu 6,8 di situs IMDb dalam sebuah voting lebih dari 59.000 fans film werewolf dan tentu bakal di label film R. Sebuah kutukan mengerikan bakal menghampiri seorang gadis remaja dengan kekuatan yang sangat besar, di mana gadis itu akan mengeluarkan sosok aslinya dari sebuah monster werewolf yang juga sangat kejam. Ginger Snaps bermula dari dua saudara perempuan yang terlalu terobsesi dengan sebuah arti dari kematian. Mereka adalah orang buangan dari lingkungan pinggiran kota yang harus menghadapi konsekuensi tragis ketika salah satu dari mereka telah digigit oleh manusia serigala yang mematikan. Ini adalah sebuah film horor yang memang bisa dibilang cukup sadis men, dimana bakal ada banyak banget darah yang dibuat cukup creepy juga. Ceritanya sendiri masih bisa dibilang out of the box dari film-film standar lainnya yang menggunakan sebuah konsep kutukan dengan dibuat yang cukup mengerikan lah. Filmnya ini bakal dimeriahkan oleh dua aktris cantik yang berperan penting di film ini, yakni Emily Perkins sebagai Bridget Fitzgerald dan Katharine Isabelle sebagai Ginger Fitzgerald. Keduanya tampil keren dengan melengkapi satu sama lainnya dan bakal bikin intens lagi dengan konsep horor sadis yang bakal penuh dengan adegan-adegan mengerikannya. Ginger Snaps sendiri tayang perdana pada 11 Mei tahun 2001 dalam sebuah rating di atas rata-rata di situs IMDb sebesar 6,8 dan tentu di-vote lebih dari 46.000 pengguna akun dengan mendapatkan sebuah label film R. Dua makhluk mitologis yakni vampire dan werewolf ini punya sejarah perang yang panjang di mana para vampire selalu menyerang werewolf dan juga begitu sebaliknya. Nah, di film ini bakal menguak pada dua makhluk itu dengan begitu intens. Underworld menceritakan tentang seorang prajurit vampire bernama Selin yang tengah berhasil untuk bertahan dalam sebuah perang panjang antara vampir dan juga ras manusia serigala. Pada akhirnya ia jatuh cinta pada seorang manusia bernama Michael yang juga tengah diburu oleh manusia serigala untuk sebuah alasan yang misterius. Sebuah kisah panjang yang cukup menarik dari ras vampire melawan ras werewolf ini memang bakal dibuat cukup intens dan juga cukup menegangkan. Keduanya bakal berjibaku dalam sebuah perebutan kekuasaan yang diawali dari hadirnya seorang manusia spesial di antara keduanya. Konsepnya memang terlihat cukup klasik, tapi tentu bakal dengan sentuhan yang berbeda di mana pemeran utama di sini bakal digambarkan oleh seorang wanita cantik yang tangguh yang juga diperankan dengan ciamik oleh Kate Beckinsale dengan cukup baik dan juga keren. Overall buat gue sendiri ini adalah film fantasi action yang cukup seru untuk ditonton dan juga bakal ada tersimpan banyak banget plot twist yang dibuat untuk mencengangkan para penontonnya. Underworld ini telah tayang perdana pada 19 September tahun 2003 dan mendapatkan rating yang mungkin paling tinggi di list ini sebesar 7,0 dengan di-vote lebih dari 46.000 pengguna akun serta di label dengan film R.
Mungkin kalian udah gak asing lagi dengan judulnya ini ya, yang mana sejarah dari ceritanya ini berpusat pada seorang perempuan bertudung merah yang dipaksa untuk menjadi manusia serigala yang bengis dan juga kejam. Red Riding Hood berlatar pada sebuah desa di abad pertengahan yang sering mendapatkan sebuah teror oleh manusia serigala yang juga mengerikan. Di desa itu ada seorang gadis muda yang jatuh cinta pada seorang penebang kayu yatim piatu, tapi cinta itu dilarang oleh keluarganya dan membuat sebuah masalah yang juga besar. Gimana jadinya kalau cerita dongeng untuk anak-anak bakal dibuat sebuah film yang patut ditonton untuk anak remaja dan juga dewasa? Pasti cukup menarik ya. Di film ini bakal direalisasikan dengan cukup baik dengan menggunakan sebuah genre horor dan juga fantasi serta bumbu romantis yang juga cukup menarik. Dimana di sini bakal ada cinta segitiga antara Amanda Seyfried sebagai Valerie, Shiloh Fernandez sebagai Peter, dan Max Irons sebagai Henry. Mereka berjibaku di tengah konflik antara manusia dan para makhluk werewolf lainnya. Kisahnya ini cukup seru dan ceritanya bakal bikin kalian terharu serta bakal ada banyak banget scene yang tak terduga di dalamnya. Cocok banget untuk kalian tonton bersama teman maupun pacar kalian. Red Riding Hood ini telah tayang pada 11 Maret tahun 2011 serta mendapatkan rating rata-rata di situs IMDb sebesar 5,4 dalam voting lebih dari 111.000 oleh para fans film fantasi dan masih safe dengan label PG-13. Kisah dari monster atau makhluk werewolf memang ada bermacam-macam yang dimana di film sebelumnya udah menjabarkan konflik dari vampire dan juga werewolf. Nah, di sini bakal sedikit unik dan juga menggunakan konsep werewolf versus werewolf. The Wolfman menceritakan kisah pada zaman dulu ada seorang pria Amerika yang tengah kembali dari tanah leluhurnya. Tapi ia mendapatkan sebuah musibah setelah terkena gigitan oleh manusia serigala yang kemudian dikutuk olehnya untuk menghabisi setiap manusia yang ada di kota. Well, ini adalah sebuah film yang cukup tenar di kalangan film Hollywood. Bukan cuma ceritanya aja yang menarik, tapi juga dengan konsepnya yang juga dibuat epic. Sejujurnya konsep dalam film ini menggunakan konsep lama yang dikemas dengan era film modern dengan cukup baik. Dan semua itu berkat arahan dari sang sutradara film terkenal yakni Joe Johnston yang memang penuh dengan gaya dark fantasy yang juga intens dan juga seru. Tak luput juga ada 3 nama aktor dan aktris famous yang terlibat di film ini yakni ada Benicio del Toro sebagai Lawrence Talbot, Emily Blunt sebagai Queen Conliffe, dan Simon Merrill sebagai Ben Talbot. Buat kalian yang suka dengan film-film abad pertengahan tentang dark fantasy yang seru, mungkin ini adalah salah satu film yang kalian cari-cari selama ini. The Wolfman tayang perdana pada 12 Februari tahun 2010 dengan sebuah rating yang lagi-lagi masih di rata-rata sebesar 5,8 dan divote lebih dari 106.000 pengguna akun serta tentu masih dalam label film R. Oke, segitu aja rekomendasi 5 film werewolf tahun 2000-an terbaik yang bisa gua share kali ini. Jika kalian pengen request untuk rekomendasi film bertema lainnya, bisa kalian komen aja di kolom komentar di bawah ini. Berikan support kalian dengan cara subscribe channel ini dan tentu kalau kalian suka bisa like aja dan juga share rekomendasi-rekomendasi filmnya ke teman kalian. Semoga bermanfaat, gua Ari pamit undur diri, see you in the next film.